A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita berkumpul ya di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Boleh jadi nanti malam gitu ya, insya Allah. Dan harapannya bulan Ramadan ini pun bisa menjadi momentum kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi untuk anak-anak kita ya. Insya Allah ini bagian terakhir mungkin ya, cara mengajar dan menasihati anak di dalam Islam. Biasanya kalau di dalam Islamic Parenting setelah ini materinya adalah tentang bagaimana istiqomah menjalankannya gitu ya. Tapi kalau bagian pengajarannya ini adalah bagian terakhirnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hidayah terbaik insya Allah ya. Ini review sedikit, ini bidang yang waktu itu sudah dibahas ya. Tadi disampaikan sama Mbak Lailil ya, ini sudah pernah kita bahas. Bidang-bidang pengajarannya apa saja, lalu tahapan-tahapannya apa saja. Dan saya ingat yang ini sepertinya sudah disampaikan juga ya sebetulnya berkenaan tentang dalam proses mendidik anak yang utamanya itu adalah bagaimana dengan hikmah. Nah, pertanyaan dengan hikmah itulah yang sedang akan kita bahas sekarang gitu ya, insya Allah. Bab keteladanan seingat saya sebetulnya sudah ya, keteladanan ya. Mungkin yang belum itu adalah berkenaan tentang, atau kita sambil review mungkin yang bagian-bagian awalnya nanti saya singkat-singkat gitu ya, insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mereview ya, barangkali ada yang lupa. Jadi berkenaan tentang menasehati dan juga bagaimana cara kita mengajarkan kepada anak. Sebetulnya dalilnya boleh jadi sudah mengetahui semuanya. Berkenaan tentang nasihati, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surah Al-Asr ya ayat 1 sampai dengan 3, kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi sebetulnya tanpa kita harus punya anak, nasihat menasehati itu sudah menjadi bagian dari seorang muslim. Apalagi sekarang kita sudah punya anak, dan anak kita adalah salah satu orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat kita. Jadi bahkan ketika orang tua misalnya sudah memasukkan anaknya ke sekolah, terlepas apapun sekolahnya, mau sekolah negeri, Islam, sekolah Quran, kutab, pesantren ya, apapun itu, orang tua tetap memiliki kewajiban ya untuk menasehati anaknya menuju kebaikan. Boleh jadi nanti suatu hari ketika anaknya semakin tumbuh, semakin besar, semakin mendewasa, anaknya memiliki ilmu dan hikmah yang lebih baik dari orang tuanya. Atau kadang-kalanya orang tuanya sedang lalai. Maka boleh jadi anaknya nanti yang akan menasehati. Khususnya dalam ayat ini Allah SWT menggunakan perkataan watawaso. Ya, watawaso bil haqqi watawaso bis sabr. Watawaso itu asal dasar katanya sama dengan wasiyah. Wasiat. Nah, wasiat itu biasanya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang dekat. Ya. Orang yang kemudian dia memang punya semacam hubungan hati, hubungan ikatan. Apalagi kemudian kalau ini adalah anaknya sendiri. Bayangin aja ada orang mau wafat, terus kemudian dia menuliskan wasiat. Kira-kira mana yang akan dia tuliskan lebih dulu? Wasiat untuk anaknya atau wasiat sama orang yang baru dia kenal di pasar gitu ya. Udah jelas akan diberikan dulu kepada anaknya. Nah, nasihat itu adalah bagian yang diwasiatkan. Wasiyah ya, saling nasihat menasehati, nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu yang sedang kita lakukan. Kemudian mengajar. Mengajar anak
sebetulnya tujuannya seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu ya, bahwa kita sebetulnya sedang mengajak anak-anak kita kepada kebaikan, kepada Allah, kepada surga, dan itu merupakan salah satu bab di dalam dakwah. Dan cara berdakwah Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dengan hikmah. Pengajaran yang baik yang sudah dibahas tadi Mbak Lailil ya sudah menyampaikan bahwa pengajarannya sudah dibahas, lalu bahkan berdebat dengan mereka dengan cara yang baik ya, berdiskusi ya, bertukar pikiran ya. Anak yang nurut bukan berarti anak yang tidak berpendapat. Beberapa waktu lalu saya bikin kelas Islamic Parenting ya, ada yang sempat menanyakan, kalau misalnya anaknya nurut, apa enggak nanti anaknya jadi follower terus gitu ya, tidak punya kepemimpinan, tidak punya sifat kepemimpinan dan sebagainya. Berbeda gitu ya, nurut itu bukan berarti dia tidak berpendapat gitu, tetapi dia mengikuti apa-apa yang sudah diyakini kebaikannya, kebenarannya gitu ya. Sementara untuk perkara-perkara yang sifatnya mubah, yang bisa dinegosiasikan gitu ya, dia tetap bisa mendiskusikan hal tersebut gitu. Nah, berkenaan dengan hal ini saya skip ya. Insya Allah berkenaan dengan hal ini, berkenaan tentang bagaimana kita mengajar dengan hikmah, bagaimana cara kita menasehati anak. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga keteladanan dan hubungan hati yang baik. It might sound cliche ya, terdengarnya mungkin klise, tidak tidak bukan perkara yang baru lah, tidak aneh gitu didengarnya gitu. Tetapi ya memang sejatinya seperti itu. Perkara ini diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, Em, dan apa-apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu kan memang akan kita ulang-ulang ya. Nggak ada wahyu yang baru gitu, tidak. Yang tanpa keteladanan ya. Ya banyak selain keteladanan, tapi salah satunya adalah keteladanan. Dan bab keteladanan ini adalah bab yang penting gitu ya untuk kita pahami bersama. Tapi keteladanan saja kemudian tidak cukup. Ini saya cepat-cepat yang bagian sini karena seingat saya sudah saya sampaikan gitu ya. Em, tidak cukup hanya dengan keteladanan, tetapi dibutuhkan juga membangun hubungan hati yang baik. Di dalam kaidah dakwah, ya, kita itu membangun hubungan hati dulu. Setelah itu baru kemudian ketika orang itu sudah nyaman dan sebagainya baru kemudian kita berdakwah kepadanya, menyampaikan kepada dia ajakan-ajakan kebaikan dan menyampaikan kepadanya ya untuk menjauhkan perkara dari kemungkaran. Dan itu diambil dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ya ketika akan berdakwah kepada para pamannya dan sebagainya. Beliau undang dulu untuk makan, beliau ngobrol dulu, beliau tanya ini kabarnya dan sebagainya. Baru kemudian beliau sampaikan. Apalagi kita kepada anak-anak kita. Anak-anak yang memang sudah menjadi darah dan daging kita. Masa iya kita ingin berdakwah kepada anak sendiri, mengajak kebaikan kepada anak sendiri. Tapi hubungan kita dengan anak ternyata tidak baik ya. Nah, berkenaan tentang ini, kedua hal ini ya, baik keteladanan dan hubungan hati. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW ya, yang terkenal mungkin di mana-mana disampaikan, yang artinya adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik dalam bagi keluargaku. Ya, artinya memang bab keteladanan itu bukan hanya ketika kita di luar rumah, tetapi justru ya ketika kita di dalam rumah. Orang yang paling mengetahui kita ini baik buruknya seperti apa, siapa? Orang yang di rumah gitu. Kadang-kadang kita kalau di luar masih ada jaimnya. Kadang-kadang lagi di luar gitu ya, masih ada malunya gitu. Begitu di rumah karena udah saking dekatnya mungkin jadi seperti tidak ada malunya. Padahal malu itu harusnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Malu itu harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik kita sedang di rumah maupun ketika kita ada di luar rumah, yang harusnya kita jaga akhlak kita tadi itu tidak akan pernah luput dari diri kita ya, nggak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berbeda ya. Jadi bagaimana kita di dalam dan di luar rumah
itu sama aja gitu. Bahkan ketika kita bersama keluarga, kita itu menjadi lebih baik gitu. Jangan sampai misal ya, kalau di kantor itu sungkan-sungkan kalau misalnya mau marah ya, nggak berani lah marah sama atasan. Takut apa? Takut dipecat, takut ini, takut itu. Tapi karena di rumah anak-anak hopeless ya dan sebagainya, anak-anak itu kan masih sangat-sangat dependen sama orang tuanya. Seenaknya aja bisa marah-marah. Padahal ya, kita itu menahan marah bukan karena atasan. Kita menahan marah harusnya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak memang mereka powerless ya. Mereka sangat-sangat dependen sama kita. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga mereka. Sehingga ketika kita marah-marah sama anak-anak kita, ya kita sebetulnya sedang berurusannya sama Allah ya, bukan sama anak kita saja gitu ya. Nah, salah satu cara kita ya untuk membangun ikatan hati adalah memperkuat rasa sayang kita. Ini dari Rasulullah SAW ya, yang artinya bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil. Sebetulnya yang namanya menyayangi itu kan sudah menjadi sesuatu yang fitrah dari zaman dulu. Bahkan hewan sekalipun ya. Ada yang pernah lihat di apa dokumenter peternakan sapi ya, peternakan sapi yang kurang humanis ya, kurang hewani. Masa kurang hewanis ya, kurang apa namanya, kurang ke perbinatangan atau gimana gitu ya. Jadi eh, sangat brutal lah dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam di mana para ibu sapi ini ya, para si sapi betina ini ketika mereka memiliki anak jantan gitu ya, anak sapi yang jantan, maka anak sapi jantan ini akan dibawa pergi ya di secara paksa lalu kemudian dibawa ke pemotongan gitu ya. Secara massal ya, secara massal tidak dengan proses dulu dan sebagainya gitu. Sehingga di scene itu ada ibu-ibu sapi ya, sapi-sapi betina yang merupakan ibu-ibu sapi tadi itu sampai ngejar gitu ya. Sedih banget lah gitu. Nah, di dalam Islam kan kita itu diajarkan kalau beternak aja itu harus dengan cara yang baik ya. Salah satu cara yang baik dan sustainable itu banyak banget kalau di New Zealand ya. Makanya kemudian mereka salah satu peternakan terbaik di dunia juga gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Hewan saja sebetulnya secara fitrah itu sudah sayang sama anaknya. Apalagi manusia yang dikaruniakan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengaruniakan kepada para ibu itu apa opportunity privilege dengan mereka hamil selama 9 bulan ya, dengan mereka kemudian melahirkan, dengan mereka kemudian menyusui, itu adalah sarana-sarana di mana Allah Subhanahu wa taala sebetulnya menjadikan itu juga salah satu hikmahnya ya, bagi seorang ibu untuk betul-betul meningkatkan rasa sayangnya ya. Jadi saya nggak bilang dari nggak sayang jadi sayang, tapi meningkatkan rasa sayangnya. Supaya apa? Supaya kemudian ya rasa sayangnya itu menyanggupkan dirinya untuk tetap mendidik anaknya dengan baik. Rasa sayangnya yang besar itu menguatkan dirinya untuk mampu menahan marahnya. Rasa sayangnya itu memampukan dia untuk mau berkorban untuk anaknya. Berkorban apa? Bangun malam-malam harus nyusuin anak gitu ya. Capek-capek pulang kerja. Kan di sini ibu bekerja ya yang hadir ya. Capek-capek pulang dari kerjaan, ditaruh dulu handphonenya, ditaruh dulu laptopnya, pengennya mah langsung rebahan mungkin. Tapi karena rasa sayang yang besar karena kepada anaknya, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dia dampingi anaknya main. Dia dengerin anaknya cerita. Dia temenin anaknya makan, ya. Dan itu salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa sayang ini ya kita wujudkan dalam apa? Yang pertama dalam doa. Ini juga seingat saya sudah sempat kita bahas ya. Terutamanya di dalam kandungan ini kisah tentang Bunda Hana ya, istri dari Imron, dan kita tahu bagaimana Bunda Hana ini melahirkan seorang wanita yang luar biasa yaitu Maryam binti Imron, tapi kisah tentang beliau itu sesederhana kisah 2 ayat ya, hanya 2 ayat kisah tentang beliau. Ketika beliau mengandung, beliau berdoa kepada Allah, lalu setelah itu beliau melahirkan, lalu beliau berdoa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab doa ini memang bagian yang substansial gitu di dalam proses pendidikan anak. Karena ada tentunya saya yakin ada begitu banyak keteladanan keluarga Imron, keteladanan dari Bunda Hana yang bisa Allah sampaikan kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memilih dua ayat ini 35 dan 36 untuk kita pelajari, renungkan dan teladani. Yaitu bab doa. Doa tentunya bukan hanya selama kemudian masa mengandung ya, tapi juga kemudian setelah anak-anak besar. Lalu kemudian ketika menyusui juga itu menjadi jalan untuk bisa memperkuat hubungan hati ya. Jadi kalau misalnya di Australia, saya nggak tahu di semua state atau nggak ya, tapi yang jelas kalau di Victoria itu ada 1 tahun ya maternity leave dan itu paid maternity leave dibayar full gajinya. Mudah-mudahan di Indonesia suatu hari akan bisa seperti itu ya. Kebetulan itu termasuk bidang penelitian saya berkenaan tentang kelayakan kerja, ya tentang work-life balance dan sebagainya juga gitu, insya Allah. Jadi anak-anak oleh Allah SWT dijadikan eh, menyusui selama 2 tahun penuh itu pasti ada hikmahnya. Nggak akan mungkin itu nggak ada hikmahnya. Lalu bagaimana kalau yang sudah uzur? Uzur ini misalnya ya, ada rukhsah. Rukhsahnya gimana? Saya sudah terlanjur kontrak dengan BUMN, dengan kantor, dengan perusahaan swasta, yang di sana maternity leave-nya misalnya hanya 3 bulan, misalnya hanya 6 bulan, misalnya hanya berapapun lah itu, dan kemudian tidak bisa memperpanjang cuti, sementara saya tidak memungkinkan untuk resign, pokoknya udah panjang, udah keputusannya memang harus terus kerja. Udah itu, gitu ya. Karena kalau pembahasan antara kapan harus terus kerja dan kapan kita berhenti kerja itu bukan di sini forumnya. Di sini forumnya adalah bagaimana dengan kondisi kita bisa menjalankan ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apabila keduanya ingin menyapih ya dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa antara keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Alhamdulillah kalau sekarang bahkan tidak harus menyusukan dengan orang lain, bisa dengan asiprah, bisa dengan pumping. Tapi yang harus dipastikan adalah bagi para ibu yang bekerja ya, ketika anak-anak masa 2 tahun penuh ini, salah satu kebutuhan yang signifikan bagi mereka adalah strong emotional attachment kepada caretakernya. Jadi seorang ibu harus betul-betul berhati-hati memilihkan orang yang bisa dia delegasikan tugas tersebut. Jadi kalau ibaratnya nih ya harus bayar lebih lah gitu untuk meng-hire seseorang yang bagus gitu ya, mendampingi bayinya selama beliau kemudian bekerja, ambillah pilihan itu gitu. Jadi ada yang nanya, mendingan gimana teh masukin ke daycare atau kemudian pakai semacam ART atau suster atau apapun lah namanya. Lebih baik ada ininya, ada semacam suster tadi. Kenapa? Karena kalau di daycare biasanya satu caretaker menghandle beberapa anak. Sehingga kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan emosional anak yang kemudian tidak terpenuhi. Alangkah baiknya kalau susternya itu bukan nyambi sebagai ART. Ya, Uh, by the way, it's based on findings. Ini berdasarkan hasil findings. Ada salah satu nama dokternya tuh Dokter Erika siapa ya? Ya, beliau nulis buku juga dan beliau meneliti efek dari perbedaan ya, implikasi dari anak usia dini yang dimasukkan ke daycare dengan anak usia dini yang menggunakan semacam caretaker tadi. Suster yang dia sama aja terus. Kalau di daycare kan kadang-kadang ada shiftnya juga ya, ganti-ganti juga gitu. Itu juga ngaruh. Karena mereka butuh apa? Mereka butuh security di usia itu. Mereka butuh rasa aman. Mereka butuh bisa bermain dengan tenang. Mereka butuh kebutuhan makan, minum, apa semuanya terpenuhi dengan baik. Mereka butuh adanya respon. Respon tuh gini, ada bayi dia nangis, ya. Ada bayi dia nangis, terus kemudian ibunya atau dalam case tadi, konteks tadi, caretakernya langsung datang, langsung menenangkan dia, langsung ngecek ini anak butuh apa. Ya. Nah, ketika itu terpenuhi dengan baik, secara rutin, secara konsisten, maka yang dirasakan oleh bayi ini apa? Dia ngerasa secure. Oke, ibunya nggak ada, tapi ini ada caretaker yang bisa menjalani tadi ya tugas-tugas selama ibunya tidak ada. Tidak sama dengan ibu, tapi dia bisa membangun emotional attachment sama caretakernya tersebut. Nah, yang sering kali terjadi di daycare, terutama daycare-daycare yang murah.
mohon maaf ya. Mereka kenapa bisa murah? Karena tadi satu caretaker pegang banyak anak. Kecuali kalau daycare-daycare yang memang dibangun dengan asas sosial dan sebagainya gitu, itu lain cerita. Atau daycare yang harganya super mahal ya, yang kemudian satu caretaker hanya handle 2 bayi gitu misalnya, 2 atau 3 lah at maksimum gitu dan sebagainya, itu beda dengan fasilitas lengkap itu luar biasa gitu. Nah, tapi dalam kasus umum, ketika di daycare ada 1 bayi nangis, 2 bayi nangis, 3 bayi nangis, si caretakernya harus milih ini bayi mana dulu. Karena tiga-tiganya nangis gitu ya. Nah, ketika ada anak yang akhirnya terabaikan tadi gitu, maka dia kemudian akhirnya semakin gimana? Semakin panik ya. Kenapa nggak ada yang datang menyelamatkan aku gitu? Kenapa nggak ada yang datang menenangkan aku? Mungkin sekali 2 kali nggak apa-apa, karena bahkan ketika bersama dengan ibu yang ibu rumah tangga pun kadang-kadang seperti itu. Ibunya lagi di kamar mandi, anaknya nangis gitu kan, dan sebagainya. Tapi ketika itu hanya terjadi sesekali, itu nggak berdampak signifikan. Yang berbahaya adalah ketika itu terjadi berulang kali. Ya. Ketika terjadi berulang kali, maka kebutuhan emotional attachment itu tidak terpenuhi. Itu yang kemudian harus betul-betul berhati-hati. Termasuk kalau misalnya menitipkan anak kepada kepada orang tua, kepada mertua, harus dipastikan memang orang tua dan mertua secara fisik dan secara psikologis mampu mendampingi anak. Ya, mampu mendampingi anak. Dan sebisa mungkin orang-orang tadi ya, baik mertua, orang tua, suster ya, itu tidak dibebankan dengan urusan-urusan yang lain, supaya mereka bisa lebih fokus gitu. Untuk mendampingi anak, memang betul-betul anaknya diajakin ngobrol, diajakin makan, diajakin apalah segala rupa. Bayangin ya, ibu rumah tangga aja, itu kalau disambi dengan kegiatan domestik, apa yang biasanya dicurhatin? Pusing, bingung. Padahal itu anaknya sendiri. Nah, kebayang ini anak orang. Ya, anak di masa 2 tahun pertama harus menuntaskan atau menjalankan amanah di tempat kerja dengan berbagai macam uzur-uzur syar'inya gitu ya, sudah checklist semuanya, maka itu bisa menjadi salah satu alternatif tadi insya Allah. Saking pentingnya menyusui, ini ada sebuah kisah, nanti bisa dibaca aja sendiri ya. Saya mau langsung lanjut di sini karena biasanya kalau kajian kantor cuma sebentar, ya nggak bisa panjang-panjang. Jadi yang pertama berkenaan tentang bagaimana cara kita menasehati setelah tadi hubungan yang terjalin bagus, sehat, anak kemudian attachmentnya bagus, kepada caretakernya bagus, kepada orang tuanya juga bagus. Maka yang dilakukan juga adalah menjaga itu dengan apa? Pertama, dalam kita berkata, berkatalah yang benar. Benar di sini, qaulan sadida, bukan hanya isinya benar, tapi kemudian caranya juga baik dan benar. Dengan lemah lembut, tidak mencaci, tidak mengutuk, tidak berkata kotor, tidak menghina, tidak mengancam-ngancam, ya. Kayak misalnya ngancam anak, kalau kamu nggak nurut sama mama, nanti mama tinggalin. Nah, itu nggak benar itu. Ya, apalagi sampai mengancam yang seperti itu. Pokoknya kalau nggak nurut sama mama, nanti nggak bisa tidur ditemenin sama mama. Ya, jangan seperti itu. Kita tidak menggunakan ancaman seperti itu. Kebayang nggak? Ancaman itu diberikan di dalam Al-Quran ya untuk perkara-perkara yang besar. Ya, dan itu untuk dosa-dosa yang besar. Janganlah dikasih ke anak yang anak ini juga masih belajar. Yang anak ini kemudian masih suci, masih bersih, ya masih innocent gitu. Dan sebagainya, kasihan amat gitu anaknya gitu ya. Nah, bukan hanya tadi perkataan yang benar, tapi dalam caranya juga. Nah, dalam cara ini Rasulullah SAW ngajarin ke kita. Ya, kata diceritakan Rasulullah SAW selalu menghadapkan seluruh tubuhnya kepada orang yang diajak bicara. Jadi kalau anak kita manggil gimana? Mama, kita ngebalik badan, dengarkan, simak dengan baik gitu ya. Bukan kemudian pas dipanggil, Mama, ya sambil tagangnya pegang handphone, scrolling gitu ya, dan sebagainya. Enggak begitu. Ya, gimana kalau lagi masak dan sebagainya? Nah, itu kan namanya uzur ya. Masa iya lagi masak, terus masakannya ditinggalin gosong, weh. Enggak yang seperti itu. Ini dalam konteks normal. Sebisa mungkin ketika anak-anak kita manggil, kita memang mengembalikan seluruh tubuh kita penuh. Bukan hanya itu, tetapi kemudian kita simak dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gimana? Beliau tidak pernah memotong pembicaraan orang lain hingga orang tersebut selesai berbicara.
Apalagi kalau yang anaknya umur berapa? Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu kan kemampuan literasinya sedang berkembang sangat cepat, kemampuan bicaranya sedang berkembang sangat cepat, dan mereka tuh kayak seneng banget gitu untuk bisa ngobrol sama orang tuanya gitu ya. Untuk bisa cerita sama orang tuanya. Usia 2 tahun ya, mungkin masih banyak cadelnya, masih banyak abas dan sebagainya gitu. Dengerin aja dulu gitu ya. Buat anak itu adalah momen yang istimewa. Buat orang tua mungkin kayak yang kadang-kadang berpikirnya apa sih gitu ya. Tapi buat anak kita itu dunianya gitu. Kebayang ya, seorang mahasiswi, ini kita ngebayangin orang dewasa aja, seorang mahasiswi. Dia sudah mempersiapkan materi presentasi untuk dipresentasikan di hadapan para dekan gitu misalnya, dekan beberapa fakultas disatukan gitu ya, dan sebagainya. Bahkan mungkin katanya rektor akan hadir. Dia persiapkan dengan matang. Pokoknya dia udah nggak sabar untuk menunjukkan hasil penelitiannya nih, dipresentasikan kepada para petinggi-petinggi di kampusnya tadi. Baru juga dia mulai presentasi, baru juga satu slide, udah cukup cukup cukup, cukup. Udah selesai gitu. Gimana kira-kira perasaannya ya? Mungkin ada kecewa, mungkin ada perasaan kayak yang meragukan diri sendiri, presentasi gue nggak bagus atau gimana nih gitu. Atau misalnya apa dan sebagainya. Nah, anak-anak kita, apalagi bagi ibu yang bekerja ya, ketika ibunya pulang, apa yang dia nantikan? Kebersamaan bersama ibunya. Dia tunggu-tunggu itu seharian. Ya. Sehingga ketika datang ibunya, itu udah tumpah ruah tuh perasaan tuh. Segala rupa A sampai Z yang dia alami hari itu udah nggak sabar dia pengen ceritain sama ibunya. Maka kadang-kadang anak usia 2 tahun, 3 tahun, udah mah kosakatanya terbatas gitu kan, kosakatanya masih terbatas. Dia ngulang-ngulang cerita yang sama. Ya. Kadang-kadang orang tua nggak sabaran. Karena ini true story, ada yang cerita, ya saya nggak sabar soal ceritanya itu terus. Dengerin aja. Sebetulnya boleh jadi dia itu mau meluapkan berbagai macam perasaan, cuma dia nggak punya kosakatanya. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia ulang-ulang cerita yang sama yang bisa dia ceritakan. Ya. Dia cuma pengen bareng. Dia cuma pengen kemudian bisa deket sama ibunya. Ya dia ceritain. Giliran yang udah umur 4 tahun, 5 tahun, mungkin ceritanya tidak berulang, tapi banyak sampai urusan remeh-temeh aja dia ceritain. Ya. Tadi aku keluar, mama ngelihat ada kodok kecil-kecil banget, kodoknya kecil-kecil, ukurannya segini kecil banget. Terus habis itu dia lompat sini, dia nyeritain kodok. Ya, apa istimewanya bagi kita? Mungkin kita ngelihatnya apa sih istimewanya tentang si kodok ini? Tapi buat dia itu adalah momen berharga hari itu. Buat dia itu adalah pengalaman yang baru. Buat dia itu adalah pengalaman yang istimewa dan dia ingin berbagi hal yang istimewa itu kepada kita. Ya. Untuk orang dewasa mungkin yang hal yang istimewa itu gimana? Oh iya, ya, ini contoh aja contoh. Ada orang baru satu kali dia pergi ke luar negeri. Baru satu kali dia pergi ke luar negeri. Ceritanya udah heboh banget. Ih, ternyata itu ya kalau nyebrang tuh ada si bunyinya itu yang kayak di tengah Jakarta ya. Ternyata ya kalau di luar negeri itu naik busnya begini. Ternyata ya kalau di luar negeri itu bayarnya gini. Ternyata ya kalau di luar negeri itu airnya bisa langsung diminum. Ternyata ya di luar, pokoknya serba heboh. Kalau orang yang sudah berkali-kali ke luar negeri, kira-kira heboh nggak? Enggak, itu udah jadi makanan hari-hari. Apalagi buat yang udah lama tinggal di luar negeri. Itu udah nggak biasa lagi. Udah bukan sesuatu yang istimewa, udah biasa. Anak kita boleh jadi sesuatu yang tadi remeh-temeh. Buat dia istimewa. Kenapa? Itu pengalaman baru bagi dia. Ngelihat kodok sekecil itu, kodoknya kemudian lompat ke sini, lompat ke sana. Buat orang tuanya udah biasa. Hampir tiap hari orang tuanya ngelihat kodok. Ya. Tetapi yang menjadi esensi di sini adalah orang tuanya bisa nggak merasakan turut bahagia ketika anaknya bahagia, ya, turut memahami perasaan si anak, sehingga kemudian dia dengarkan itu, anaknya cerita dari A sampai Z, sampai anaknya selesai. Dan itu akan sangat-sangat membantu dalam menjalin apa? Menjalin hubungan, menjalin komunikasi, dalam membangun rasa percaya. Ya. Kalau orang tua sering motong, anaknya cerita, oh ya udah, ya seru ya, mama pergi dulu ya, mama ini dulu ya, mama itu dulu ya. Ya. Atau bahkan ketika anaknya belum selesai ngobrol, karena ibunya capek dan kemudian tidak mampu mengelola, aduh kamu nggak lihat apa mama nih baru juga pulang. Ya. Satu kali, dua kali, tiga kali, maybe it's okay. Tapi kalau berulang kali setiap hari, apa yang dirasain sama anak? Rejection after rejection after rejection after rejection after rejection. Ya, ngerasa di reject terus. Akhirnya secara alam bawah sadarnya apa? Otaknya ngirim sinyal kan, ngasih tahu bahwa ya kamu nggak dianggap penting sama si orang ini.
Muncul rasa apa? Insecurity. Oh, aku ini ternyata nggak disayang-sayang amat ya. Apalagi ketika kemudian anak itu di-reject, ternyata anak itu melihat, ternyata ibunya juga nggak melakukan sesuatu yang penting-penting amat gitu. Boleh jadi ibunya ternyata cuma nonton drakor, atau ibunya cuma scrolling, atau ibunya cuma ngapain gitu ya, dan sebagainya. Oh, ternyata aku nih nggak lebih penting. Ternyata handphonenya ibu tuh lebih penting dibandingin aku. Ternyata drama Korea itu lebih penting dibandingin aku. Itu secara alam bawah sadar itu yang dia tangkap. Akhirnya dia nyari peralihan yang lain kan. Karena manusia ini butuh disayang, dia nyari kasih sayang dari tempat yang lain. Mungkin ketika dia masih kecil, dia dapat kasih sayang itu dari susternya. Begitu nanti dia SD, dia ketemu teman-teman. Akhirnya nyari perhatian, nyari pengakuan dari teman-temannya. Itulah cikal bakal di mana akhirnya muncul curhatan-curhatan apa? Teh, kenapa ya anakku itu lebih seneng dengerin nasihat temennya dibandingin nasihat aku? Ya. Padahal kan aku ibunya. Masalahnya adalah dalam proses mendidik anak. Anak itu dia belum paham konsep ibu itu siapa dan kenapa harus diikutin dan sebagainya. Yang dia pahami adalah apa yang dia rasakan. Kalau selama ini ibunya nggak ngedengerin dia, ibunya nggak deket sama dia, ngapain dia dengerin ibunya? Ya. Dia akan mendengarkan siapa? Orang yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan siapa? Teman-temannya. Kenapa? Teman-temannya selalu dengerin dia. Selalu dengerin curhatan dia, selalu memahami dia, selalu memaafkan dia. Nggak marah-marah sama dia. Ya. Akhirnya itu yang kemudian menjadi cikal bakal tadi. Jadi sebetulnya nggak ada yang tiba-tiba. Jadi kalau ada orang tua nih, ya nih tiba-tiba anak saya jadi nggak suka cerita sama saya. Nggak ada yang tiba-tiba. Manusia itu bukan makhluk yang bisa tiba-tiba berubah. Tapi sesuatu itu berubahnya perlahan-lahan. Hanya saja kadang-kadang perlahan itu terlihat, kadang-kadang perlahan-lahan itu tidak terlihat. Rasa adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ibunya misalnya ya rejection ya, nggak ngebangun komunikasi, anak yang ngomong dipotong, anak yang ngomong nggak ditanggepin, anak yang ngomong bahkan ngebalik badan pun enggak ya. Mungkin nggak kelihatan bahwa anaknya itu sedih. Kenapa? Anaknya tetap berusaha nyapa, tetap berusaha ini. Kenapa? Anaknya masih lemah kan? Very very dependent anak usia dini. Nah, ketika anak itu semakin lama semakin besar, dia semakin powerful. Dia semakin memahami situasi dan keadaan. Oh, ternyata gue nggak butuh-butuh amat ya sama nyokap bokap gue ya. Gue bisa tuh dapetin ini dari teman-teman gue. Dan semakin dia kemudian menyadari, oh ternyata ya orang tuanya lah yang butuh sama dia. Oh ternyata kalau dia nakal orang tuanya jadi begini. Oh ternyata kalau dia pokoknya jadi punya banyak ternyata-ternyata tadi gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita mau bicara tips dari awal, ini yang dibangun salah satunya. Sederhana kan? Sederhana. Tapi diamalkan nggak? Belum tentu. Itu yang harus dievaluasi. Nah, kadang-kadang juga orang tua saking kemudian mungkin tidak mampu mengelola emosinya dalam berhadapan dengan anak, ya pembicaraan anak dan sebagainya, keluarlah kata-kata yang tidak baik. Rasulullah SAW sudah menyampaikan kul khairan auliyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Ya. Kalau orang tua sangat-sangat nggak bisa mengontrol, daripada keluar kata-kata yang tidak pantas, ya lebih baik diam. Contoh misalnya, kamu nih bikin repot mama. Kata-kata itu gimana? Paling kalau sampai berulang kali ya. Padahal anak yang minta dilahirin juga enggak gitu ya. Dan anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bikin sedih gitu ya. Lanjut lagi ya. Nah, untuk kita bisa seperti itu, salah satu tipsnya juga adalah bagaimana berlemah lembut kepada anak dalam berkomunikasi. Bagaimana dengan yang menyampaikan, ya teh, tapi saya tuh nggak biasa lemah lembut. Soalnya dulu waktu saya kecil, saya tidak diajarkan untuk berlemah lembut. Ya udah, kita ikutin ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau ngikutin nenek moyang atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu pertanyaannya. Al-Quran itu diturunkan, salah satu tugasnya adalah untuk apa? Memperbaiki akhlak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tidaklah aku diturunkan kecuali untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak dalam salah satu hadis. Akhlak itu adalah bagian dari Islam, bagian dari perubahan kita ketika kita ingin menjadi Muslim yang baik. Kenapa lemah lembut? Karena kalau keras, kasar, orang tuh nggak suka. Jangankan anak-anak. Punya teman kantor gitu misalnya. Lebih senang mana? Teman kantor yang baik, yang suka menolong, yang kemudian lemah lembut, atau teman kantor yang kalau ngomong keras, kasar, kalau nasehatin julid gitu ya. Pilih mana? Ya.
Manusia cenderungnya secara fitrahnya suka kepada yang lemah lembut tadi, yang menasehati dengan baik. Kalau orang dewasa aja seperti itu, apalagi anak gitu ya. Sampaikan dengan baik, tidak menasehati di hadapan umum, tidak mempermalukannya dan sebagainya. Bahkan ketika anak itu bersalah, kita mudah untuk memaafkan anak. Ya, dia nggak sengaja numpahin air, udah panik tuh dia. Misalnya nih, ya, pulang kerja, ya capek-capek gitu ya, sekali-sekali pengen deh gitu ya, bikin minuman yang fancy sedikit di rumah. Akhirnya ngeracik sendiri apa sama, udah jadi nih, udah tinggal siap minum. Anak dateng lari-lari, tumpah semuanya. Itu sebenarnya pada saat tumpah, si anaknya ngerasa bersalah nggak? Most of the time mereka sudah ngerasa bersalah. Most of the time juga mereka sebenarnya panik. Most of the time mereka juga kemudian butuh apa? Butuh ditenangkan. Sebelum orang tuanya marah, mereka sendiri sudah panik. Mereka ngerasa bersalah. Duh, numpain air nih gitu. Airnya bukan sembarang air putih, tapi ini air yang udah disiapin sama si mamahnya gitu udah sekian lama capek-capek dibikin. Ya. Maka pada saat anak itu panik, siapa yang paling dia butuhkan untuk menenangkan dia? Ibunya. Ya. Nah, pada saat ibunya yang diharapkan untuk menenangkan dia, ternyata justru berbalik. Kamu nih nggak tahu apa? Mama nih udah berapa kali nih udah ngingetin kamu. Kamu nggak tahu apa mama nih capek. Kamu nggak tahu apa mama nih nyiapin yang gini gitu dan sebagainya. Ya, ya terlepas anaknya tahu apapun nggak, apa yang dirasain anaknya? Oh ternyata dia kalau mau mencari comfort bukan ke orang tuanya, nggak bisa, malahan dimarahin gitu ya. Dan akhirnya muncul apa? Over perfectionism gitu ya. Over perfectionism itu jadi kayak berusaha perfeksionis di hadapan orang tuanya, tapi benar-benar over dikarenakan apa? Karena dia takut kalau dia melakukan kesalahan dia dimarahin sama orang tuanya. Semakin lama semakin besar, akhirnya kayak generasi kita. Stereotip banget ya, tapi generasi kita, generasi milenial dan Z itu kan banyak orang yang cerita gitu. Kayak nggak semuanya, banyak kemudian yang cerita karena udah jadi meme di mana-mana gitu. Udah kayak rahasia apa? Rahasia umum gitu ya. Anak-anak tuh takut cerita sama orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya adalah orang-orang pertama yang akan menghujat kesalahan dia ya. Kamu sih dulu nggak nurut, makanya tuh salah jurusan kan gitu. Kamu sih dulu nggak nurut, makanya sekarang susah dapat kerja. Kamu sih dulu nggak nurut, makanya sekarang susah dapat jodoh. Kamu sih nggak nurut, makanya sekarang belum punya rumah. Kamu sih nggak nurut, wah pokoknya di babak belur aja. Kamu sih gitu ya. Akhirnya anak-anak memilih apa? Gue mendingan gak usah cerita sama orang tua gue. Pokoknya semuanya dibikin baik. Nah, kita pertanyaan mau jadi orang tua yang kayak gitu, ya? Kita nggak mau. Ya kasus-kasus bunuh diri gitu misalnya. Kasus bunuh diri biasa cerita nggak sama orang tuanya? Enggak. Ya, justru dia apa? Dia takut orang tuanya tahu tentang permasalahan dia. Takut sama dihujat. Ya. Bahkan kadang-kadang hujatan dari orang tua lebih tajam daripada hujatan yang lain. Nah, kita ke anak kita putus itu. Jangan gara-gara, ya dulu sih aku orang tua aku begini, jadi aja aku sekarang gitu. Kebalik, justru karena kita udah tahu betapa nggak enaknya digituin, generasi kita ya, sama orang tua kita zaman dulu, jangan diulangin lagi gitu. Kenapa malah diulang ke anak kita? Justru kita yang memutus luka pengasuhan ini, kita didik anak-anak kita dengan baik, sehingga kemudian mereka bisa percaya untuk cerita kepada kita. Bahkan kitalah yang menguatkan mereka ketika mereka gagal, ketika mereka salah. Ya, kita sampaikan sama dia, Nak, Mama tuh sayang sama kamu gimana pun kamu. Mama sayang sama kamu kayak beberapa hari yang lalu kan saya baru pindah nih ke Bekasi. Jadi baru pindah ke Bekasi, beres-beres apa segala rupa. Terus apa Mariam anak saya main-mainin wastafel yang ada di rumah. Akhirnya tersumbat lah si wastafel itu. Saya kasih tahu dia salah. Terus dia nangis ya. Dia nangis, kemudian saya sampaikan, oh nangisnya inilah. Karena dampaknya memang luar biasa, itu harus nunggu lama lah sampai akhirnya bisa dibenerin. Terus saya bilang apa, Mariam sabar ya. Nah, Mariam harus sabar dalam berproses menjadi baik. Yang namanya manusia itu dia nggak sempurna, kita nggak akan sempurna dan suatu hari boleh jadi kita akan melakukan kesalahan. Tapi Mariam harus ingat bahwa Umi sayang sama Mariam.
Umi sayang sama Maryam baik pada saat Maryam itu melakukan kebaikan, atau pada saat Maryam nggak sengaja Maryam lalai, atau bahkan dengan sengaja karena Maryam kemudian lupa, kemudian Maryam melakukan kesalahan. Umi ada untuk Maryam. Umi mau membantu Maryam untuk supaya kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Sekarang kita lihat wastafelnya, kita lihat apa yang harus diubah di situ, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki. Itu disampaikan berulang-ulang gitu. Karena kan salah satu yang bikin dia ngerasa sangat-sangat bersalah adalah ketika kita ngeliat ini implikasinya luar biasa, Umi ya jadi repot, ini Abi ya jadi ikutan repot dan sebagainya. Tapi kita ingin meyakinkan anak kita bahwa dalam keadaan dia baik maupun dalam keadaan dia challenging, kita tetap sayang sama dia. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan atau pada saat saya ngisi kajian, orang tua tuh suka ngancemnya begitu. Kalau kamu nggak nurut, mama nggak akan ngajakin kamu ke sini. Kalau kamu nggak nurut, mama nggak. Akhirnya kasih sayang tuh jadi cuman persyaratan, ya. Kasih sayang itu butuh persyaratan. Oh, mamaku cuman sayang sama aku kalau aku berbuat begini. Oh, mama aku cuman sayang sama aku kalau nilai rapotku begini. Oh, mamaku cuman sayang sama aku kalau misalnya aku begini begitu dan sebagainya. Ini sayang itu jadi bersyarat. Padahal sebagai seorang ibu, kita adalah orang yang ibaratnya kalaulah seluruh dunia ini tidak suka sama anak kita harus menjadi satu-satunya orang yang sayang sama anak kita. Ya. Anak kita tuh kalau mau mencari comfort, dia akan cari kemana? Ke kita. Maka akan tumbuh seorang anak yang apa? Dia secure. Kita nasihati dia, dan kita nggak boleh manja, ya. Manja itu artinya apa? Apa namanya, permisif, segala sesuatu diizinkan, sesuatu nggak ada aturan, nggak begitu. Kita tetap ngasih tahu dia salah. Dan jangan di sugarcoat juga ya. Kalau salah ya tetap salah gitu. Jangan karena oh kan kata teteh lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti manja. Lemah lembut pun bisa tegas. Ya, tegas misalnya gimana? Mau makan sesuatu, anaknya lagi sakit, nggak boleh makan sesuatu itu. Ya, anak lagi sakit mau dia mintanya fast food gitu misalnya, nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh nak. Karena kalau misalnya nanti makannya apa fast food lagi sakit kayak gini, takut nanti makin parah sakitnya atau apalah begitu ya. Kita sampaikan sama anak kita gitu. Dia tetap minta-minta. Kita sampaikan dengan lemah lembut juga. Nggak bisa sayang. Mau nangis kayak gimana pun tetap nggak bisa. Umi nggak akan kasih gitu. Jadi anak pun belajar bahwa ketika ibunya berkata iya, iya artinya. Ibunya bilang tidak, tidak. Nah, yang orang bilang katanya jangan punten ya. Katanya jangan manjain anak. Kalau lemah lembut nanti anaknya jadi manja, itu adalah ketika orang tuanya lemah lembut dan permisif. Ya. Lemah lembut dan semua segala sesuatu diizinin gitu ya. Itu yang salah. Kita tetap ada aturannya. Tapi ketika kita lemah lembut, maka anak lebih mudah untuk menerimanya. Seiring dengan anak sudah semakin membesar, dia punya kemampuan untuk berdialog, dia punya kemampuan berkomunikasi, maka kita bisa ajak anak kita untuk berdiskusi dalam mengambil sebuah keputusan. Diskusi apa misalnya gitu ya. Kalau anak usia 4 tahun, 5 tahun, mungkin diskusinya cuma sesederhana. Kak, mama lagi mau masak nih. Kakak mau ayam goreng atau ayam opor? Ya, diskusi tentang makanan gitu misalnya. Atau diskusi tentang mau pakai baju. Kak, kita pergi keluar yuk sore ini yuk. Pakai baju pergi ya. Baju pergi kan beda sama baju rumah. Kita kasih opsinya. Kakak mau pakai yang warna pink ini atau mau yang pakai warna biru? Ya, dia mulai mengambil keputusan. Kita mau beliin anak-anak mainan edukasi bahkan. Ya, ada yang kemudian misalnya ada dua pilihan, kita tawarin, kakak mau pilihan A atau pilihan B. Jadi dia belajar untuk mengambil keputusan. Nah, dalam bermusyawarah kita yang bikin boundariesnya, batasannya. Ya, batasan tuh maksudnya enggak juga open-ended question. Kakak mau mainan yang mana? Nah, dimintain gitu, aku maunya yang itu, harganya 5 juta. Ibunya nggak bisa beliin. Kalau nggak bisa beliin, jangan ditawarin. Maka kita menawarkan apa yang bisa kita berikan. Gitu ya. Bukan kakak mau pakai baju apa, tahu-tahu dia mau pakai baju piyama ya, berangkat ke luar gitu misalnya kan nggak pantas gitu. Jadi kita yang memberikan boundariesnya. Nanti anak-anak sudah usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita bisa berdiskusikan jadwal mereka gitu. Kakak mau jadwal apa ngajinya kapan? Hari Selasa, Kamis atau Senin, Rabu gitu. Ada boundariesnya, ada batasannya. Bukan kemudian kita bilang sama anaknya, kakak mau belajar ngaji kapan? Itu open-ended question. Nanti kalau dia bilangnya tahun depan, ya gimana itu ya? Jadi kalau misalnya kemudian si anak ini tidak diberikan batasan, bisa kelewatan. Tapi kalau tidak diberikan kesempatan untuk memilih, anak ini jadi nggak belajar in the
independen gitu ya, tidak belajar untuk menjadi lebih independen. Dia belajar mengambil keputusan, dia kemudian belajar juga bagaimana lebih bisa apa own the responsibility. Oh ya, kan saya yang udah ngambil keputusan buat ngaji jam jam segini hari segini gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi anak ini pun belajar dan orang tuanya pun jadi lebih kenal anaknya gitu ya, masing-masing seperti apa. Sehingga nggak ada cerita manja tadi, mudah-mudahan enggak, dan anaknya lebih disiplin. Ini ada beberapa hadis nanti dan bisa dibaca ini tentang marah ya. Bagaimanapun hadisnya demikian, jangan marah maka bagimu surga. Jadi marah-marah itu tidak menjadi bagian teknik yang baik ya dalam mendidik anak atau mengajarkan anak. Lalu dalam menjalin bonding nih. Ini udah jam 12.46 ya. Saya coba percepat ya, insya Allah 5 menit lagi. Dalam menjalin bonding, salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah mengucapkannya. Ya, kita ngucapin sama anak kita, Mama sayang sama kakak, Mama sayang sama adik. Ya, di momen apa aja gitu, nggak harus nunggu momen-momen ulang tahun atau momen apa, nggak usah ya. Nanti ada yang bilang lagi gitu, tapi love language aku bukan gitu teh, gitu ya. Love language Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lengkap. Beliau menyampaikan, beliau juga dengan fisik, beliau juga kemudian dengan pelayanan. Semuanya ditunjukkan gitu ya. Karena ada orang yang bilang, iya love language aku tuh bukan dengan menyampaikan, aku cukup dengan menunjukkan saja gitu ya. Rasulullah SAW menjalankan semuanya. Jadi silahkan mau ngikutin asumsi berkenaan tentang love language atau mau ngikutin Rasul gitu. Kalau kita mau mengikuti Quran dan Sunnah, berarti kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Selain itu ditunjukkan juga dengan ekspresi fisikal. Ya, fisikal tuh gimana? Dicium anaknya, dipeluk anaknya, dielus anaknya, ya. Dalam keadaan macam-macam gitu tadi ya. Nah, selain itu apa lagi gitu? Dengan kemudian memang kita mengalokasikan waktu mendampingi anak. Bahkan untuk ibu yang bekerja bukan berarti suatu perkara yang nggak mungkin, karena biasanya ditanyain gitu ya, gimana teh kalau ibu bekerja kan pagi sampai sore ya di kantor, nanti pulang ke rumah, waktunya cuma sedikit. Hatta sesedikit-sedikitnya, kalau itu konsisten, maka itu akan berdampak kepada anak. Ya. Ya, misal punya waktu berapa menit? 30 menit setiap malam, yang itu bukan bagian dari, bukan ngerjain PR, bukan yang chores lah, sebagainya ya. Memang kemudian 30 menit itu quality time sama anak. Kalau dilakukan konsisten setiap hari, itu akan berdampak. Ya, insya Allah, biiznillah, bifadlillah. Hadisnya apa? Amalan yang kontinu itu dicintai oleh Allah. Ya, walaupun dia sedikit. Jadi kalau bisanya 30 menit, 30 menit. Tapi itu benar-benar all out sama anak-anak ya, benar-benar yang kemudian udah nggak mikirin kerjaan dulu, nggak mikirin apa-apa dulu, kita benar-benar spending time. Ini ada beberapa hadis tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain ya sama cucu beliau, sama anak-anak di zaman itu gitu ya. Bahkan nasihat itu bisa diselipkan ketika dalam permainan. Ini salah satu hadisnya juga, nanti bisa dibaca. Dan ini kemudian tadi hadis yang saya sampaikan dalam tipsnya ya, tipsnya dalam menjalankan amanah-amanah ini ya, continuity gitu ya, keberlangsungan, kebertahapan. Jadi kita bertahap nggak apa-apa, yang penting kita kemudian terus berperingkat dan berkelanjutan gitu. Artinya ditambah kuantitasnya, ditambah kualitasnya, bertahap gitu ya, insya Allah. Nah, selain itu juga kemudian bagaimana cara kita memilih dari sekian banyak bidang ajar yang mana yang duluan. Nah, salah satunya adalah perkara-perkara wajib. Tadi kan memberi nasihat nih pada saat ngajarin anak-anak mau sembari bermain atau apapun, yang kita selipkan awal-awal adalah perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang berkenaan tentang Al-Quran untuk membangkitkan keimanan mereka, perkara-perkara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sepertinya sudah dibahas juga di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, gitu ya. Lalu kemudian tidak menghakimi. Kita udah ngajarin nih ke anak ya, udah ngajarin nih perkara ini ya, sama Al-Quran harusnya gimana, sama Allah harusnya gimana, sholat harusnya gimana gitu ya. Ternyata anaknya belum bisa ngejalanin secara sempurna, ya sabar dengan prosesnya. Ini salah satu hadis, Anas bin Malik radhiyallahu an menyampaikan bahwa demi Allah, sudah 7 atau 9 tahun aku mengabdi kepadanya, ini Rasulullah SAW.
Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengomentari kesalahan yang kulakukan dengan mengerjakan sesuatu dengan berkata, kenapa kamu melakukannya begini dan begini, atau mengomentari kelalaianku dengan mengatakan, kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu. Jadi tidak judgmental ya, tidak menghakimi. Tetapi pertanyaannya lebih baik pertanyaan netral ya. Contoh misalnya, kalau kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu an itu, ya beliau ditugaskan oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan suatu tugas. Di pertengahan jalan beliau anak-anak yang kecil yang lain gitu ya, terus main terus lupa. Nah akhirnya Rasulullah SAW nyusulin Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah SAW tidak mengatakan kok kamu belum kerjain atau kenapa kamu malah main dan sebagainya, enggak. Rasulullah SAW cuma nanya, sudahkah kamu melakukan si tugas itu? Oh iya belum gitu ya, udah dilaksanakan gitu ya. Jadi itu salah satu tips ya cara menasehati begitu insya Allah. Ini nanti Mangga dibaca ya karena ini waktunya sudah habis. Apa namanya? Yang jelas proses nasihat menasehati ini akan berjalan sampai dengan kita besar. Ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW menasehati Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ini salah satu beberapa contoh bagaimana Luqman ya menasehati anaknya dan direkam di dalam Al-Qur'an. Untuk salah dan kurangnya mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga saya kembalikan lagi ke Kak Zulfana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.